Pagi itu tepat jam 9 pagi. Istriku dan anakku pulang dari acara ziarahnya. Sementara ibu mertuaku sudah berangkat ke pasar. Namun sebelum ke pasar tadi, Bu Retno menyempatkan diri untuk mandi. Mengingat semalam baru menyelesaikan tugas-tugas mulia. Tersebut katanya sebagai acara terakhir, karena setelah ini akan sulit mencari waktu luang dengan kepulangan istriku. Istriku dan anakku tiba di rumah dengan membawa barang-barang dan oleh-oleh dari tempat ziarahnya. Aku pun senang dan menyambut mereka. Dengan gembira, namun begitu sampai tadi, istriku beserta anakku langsung istirahat. Aku menawarkan makan, tapi dia enggan. Mungkin karena kecapean setelah perjalanan di bus selama 3 hari 3 malam. Gimana ziarahnya kemarin, Dek? Tanyaku pada Ririn. Istriku saat itu dia sudah terjaga dan bersantai di ruang tamu. Alhamdulillah lancar, Mas, sahutnya. Syukurlah, sahutku. Oh iya, gimana selama aku gak ada di rumah? Tanyanya. Gak gimana-gimana, semua baik-baik aja. Gak ada kejadian apa-apa? Tanyanya lagi. Maksudnya, Dek? Ujarku heran. Aku juga tak tahu kenapa. Istriku bertanya demikian. Tapi menurutku, bukan karena dia curiga dengan keakrabanku dengan Bu Retno. Mungkin dia khawatir atau memastikan jika kami baik-baik saja selama dia pergi. Enggak kok, Mas, aku cuma nanya aja, sahut istriku. Aku pun bernapas lega, namun tak melanjutkan obrolan itu. Selama istriku di rumah, aku dan Bu Retno menjadi jarang meluangkan waktu. Aku lebih menjaga sikap, begitu pula sebaliknya dengan mertuaku. Paling waktu yang memungkinkan yaitu saat istriku sedang pengajian atau menjajakan gorengan di pagi hari. Bu Retno tak langsung ke pasar, tapi curhat masalahnya serta meminta solusi masalah seperti waktu lalu. Namun rupanya hal itu membuat sikap beliau semakin perhatian padaku, seperti menanyakan sudah makan atau belum. Bahkan terkadang juga mengingatkanku agar tak terlalu capek saat aku ada kerjaan. Namun yang paling berkesan yaitu tak jarang ia memberiku uang, kadang 50, 100, bahkan pernah memberiku dalam jumlah banyak. Untuk apa sebanyak ini, Bu? Tanya aku saat itu. Ini hasil jualan di pasar kemarin. Bisa untuk beli rokok atau lainnya, terserah kamu, sahutnya. Nanti kalau Ririn tahu bagaimana? Tanya aku. Ya alasan apa gitu? Sahutnya. Mendapat perhatian demikian, tentu saja aku senang. Aku malah semakin simpati dan tersanjung. Apalagi beliau melebihi sikap istriku.
Ditambah lagi Ririn yang tidak sering Bu Retno memberi perhatian padaku. Namun suatu malam Ririn istriku mengutarakan sesuatu yang belum pernah aku sangka sebelumnya. Saat itu kami bersantai di depan teras rumah, sementara Bu Retno nonton TV bersama Rizal anakku. Tadi sore aku gak sengaja lihat ibu, kata Ririn menjeda ucapannya. Lihat apa? Tanyaku menoleh. Lihat ibu di kamar mandi. Memang kenapa ibu, Dek? Tanyaku penasaran. Aku malu menceritakannya, Mas, katanya. Emang apa sih, Dek? Tanyaku. Sebenarnya aku mulai khawatir dengan apa yang akan ia sampaikan. Apalagi itu menyangkut ibu mertuaku. Ibu sedang, ucap Ririn masih ragu. Namun ia pun menceritakan jika ia mendapati ibu menggunakan pisang untuk mengatasi solusinya. Mendengar hal itu, aku terdiam, bingung, harus kaget atau bagaimana. Aku gak percaya, Mas, kenapa ibu sampai sedemikian, ujarnya. Dengan tenang aku mencoba menjawabnya. Ya wajar, Dek, lagi pula kan sudah lama bapak pergi, jawabku. Tapi kok aku jadi khawatir ya, Mas, sahutnya. Khawatir kenapa? Tanyaku. Takut aja nanti bakal aneh-aneh, sahutnya. Ah, kamu mikirnya terlalu jauh, sahutku. Ya bisa aja kan? Atau apa lebih baik kita jodohkan saja ya, ujarnya. Kamu kok makin jauh sih mikirnya, ujarku. Kamu memang gak setuju, tanyanya heran. Bukan gitu, aku setuju kok, Dek. Selanjutnya aku tak lagi menjawab, khawatir ia akan curiga atau berpikir yang bukan-bukan. Kami memilih untuk beristirahat, tapi jujurnya aku khawatir kalau sampai Ririn berencana mencarikan calon untuk ibunya. Jujur saja, aku tak senang. Harus aku akui, aku mulai nyaman. Apalagi sudah beberapa kali kisah-kisah horor kami kulalui. Beberapa hari setelahnya, Ririn kembali mengutarakan rencana tersebut kepada aku. Aku tidak menduga bahwa Ririn akan benar-benar serius. Dengan ucapannya itu, siapa calonnya, Dek? Tanyaku saat itu. Ada di desa sebelah, Mas. Aku yakin ibu pasti setuju. Sampai akhirnya pagi hari selesai sarapan, aku dan Ririn mengutarakan hal itu pada ibu. Dari ekspresinya nampak Bu Retno terkejut. Ibu sudah tua, tidak memikirkan itu, hanya fokus bekerja sekarang, ujar ibu ketika kami semua berada di ruang tamu.
Maksudku biar ada yang mengurus, kata Ririn. Jadi maksudnya ini kamu udah gak mau ngurus ibu? Tanya Bu Retno pada istriku. Bukan Bu, jangan salah paham, kata Ririn. Sementara ibu langsung beranjak dari kursi dan meninggalkan obrolan. Ia pergi keluar. Keluar rumah, sementara istriku mengajarnya namun cegah. Biarin ibu tenang dulu, nanti aku bantu bicara. Sampai sore, ibu belum juga kembali. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyusulnya. Aku menyusul ke pasar dan nampak di sana. Bu, kalau nggak mau pulang karena istriku, setidaknya pulanglah karena aku, ujarku. Bu Retno menoleh. Kamu setuju dengan Ririn? Aku lantas duduk di sampingnya. Enggak, aku gak setuju, jawabku. Kenapa? Tanyanya. Kenapa ibu masih tanya? Ujarku sambil tersenyum. Namun tiba-tiba Bu Retno memayuku. Aku sempat berdesir sesaat, namun segera sadar karena ini bukan situasi yang kondusif. Akhirnya kami pun kembali ke rumah. Dan selama di rumah, beliau sama sekali tidak bertegur sapa dengan istriku. Aku berusaha mengakrabkan mereka, namun Ririn mengatakan tunggu dulu sampai semuanya tenang. Singkat kata, beberapa hari setelah itu, mendadak istriku sakit dan harus istirahat di rumah. Seharusnya hari itu aku mengantarnya ke pasar. Untuk membeli kebutuhan selamatan di rumah. Kami memang rutin mengadakan acara selamatan setiap bulan untuk memberkahi rumah dan juga keluargaku. Namun berhubung istriku sakit dan tak bisa ke pasar, maka ia menyarankan agar ibunya yang berbelanja. Dengan diantarkan olehku, akhirnya kami pun berangkat ke pasar berdua. Kami pergi dengan mengendarai sepeda motor. Dan setelah dari pasar, Bu Retno tidak langsung pulang. Ia malah memintaku untuk melanjutkan motor ke arah lain. Kemana ini, Bu? Ikut ibu bentar ya. Aku mengangguk dan melanjutkan motor mengikuti petunjuknya. Ternyata Bu Retno memintaku berhenti di sebuah rumah sederhana. Aku tak tahu nama daerahnya, namun rumah yang kami datangi letaknya berjauhan dengan tetangganya. Ini rumah siapa, Bu? Tanya aku. Saudara ibu. Tak lama kemudian seorang wanita parubaya keluar dari rumah itu dengan membawa bakul jamu. Loh, kamu Mbak? Kata wanita itu pada mertuaku. Iya, kamu mau ke pasar? Aku di sini bentar ya. Baru dari pasar juga tadi, ujar mertuaku. Oh iya, nanti kuncinya letakkan di pot aja. Aku ke pasar dulu.
Akhirnya wanita tersebut pun berangkat meninggalkan kami kemudian. Bu Retno mempersilahkan aku menuju ruang tamu. Ibu ingin bicara sama kamu, ujarnya. Ngomong apa, Bu? Kok sampai harus bicara di sini? Tanya aku. Jujur, Bu Retno menjeda pembicaraan. Ibu kecewa dengan Ririn. Kenapa dia ada pemikiran seperti itu? Ibu jengkel, tapi coba saya tahan. Kamu tahu alasannya kan, Wan? Tanyanya padaku. Apa, Bu? Sahutku. Alasannya karena kamu, Wan, ujarnya. Aku? Tanya aku kaget. Iya, sejak pertama kita berbagi, ibu mulai memiliki perasaan sama kamu, seperti menghadirkan sosok ayah Ririn pada ibu. Aku hanya terdiam. Aku tidak menduga bahwa Bu Retno akan mengutarakan hal tersebut. Namun, meskipun aku terkejut, jujur, aku senang. Lagi pula, mana ada pria yang tak terharu bila ada wanita yang membuatnya mengutarakan perasaannya. Iya, Bu Retno memang membuatku nyaman. Entah kamu senang atau enggak dengan ucapan ibu, tapi itulah yang ibu alami saat ini. Ujarnya lagi. Bu, sejujurnya aku pun sama, bahkan lebih dari itu. Sahutku. Kamu serius, Wan? Aku mengangguk. Kemudian Bu Retno semakin dekat dan memberi sambutan tersebut. Namun beberapa detik setelahnya, beliau justru beranjak menuju ruangan lain dan berhenti di depan pintu. Dia menoleh ke arahku yang kala itu terdiam memperhatikannya. Kok bengong, Wan? Ujarnya, seolah menyuruhku untuk mengikuti langkahnya. Dan siang itu aku benar-benar tak mengira akan menjadi siang yang berbeda untukku. Di sana Bu Retno memulai tugas dan sambutan negara, menyiapkan saran-saran solusi masalah, serta memberi perhatian lebih seperti saat kemarin-kemarinnya. Dalam upaya menyelesaikan masalah, banyak alunan irama lagu yang dinyanyikannya. Begitupun denganku yang senantiasa menyambut niat mulia tersebut. Nada syahdu serta lantunan kata menjadi bukti bahwa aku berhasil menyarankan solusi masalah yang selama ini mengganggu pikiran beliau. Bu Retno begitu senang dengan solusi yang kusarankan. Dan karena pemikiran yang sama itu pun, akhirnya masalah dan problematika teratasi juga. Kamu serius dengan perasaanmu kan? Tanya Bu Retno padaku sesaat sebelum kami pulang. Aku mengangguk. Kenapa? Tanyaku. Ibu ingin jadi Ririn, sahutnya. Aku kaget. Mana mungkin, Bu? Sahutku. Mungkin saja. Ibu ada ide, Wan.
ujarnya. Ide apa, Bu? Tanyaku. Ide ke orang pintar, sahutnya. Entahlah, aku tak yakin dengan ide tersebut. Namun aku seperti tidak ada alasan untuk tak menyetujuinya. Singkatnya, berhari-hari aku memikirkan ide Bu Retno tersebut. Bahkan aku membayangkan bagaimana jika ide itu berhasil. Dan Ririn mengizinkan ibunya denganku. Apakah itu mungkin? Hal itu membuatku penasaran. Meskipun sebenarnya aku belum siap dengan kenyataan tersebut. Tapi aku percaya bahwa Ririn pasti akan tetap menghargaiku sebagai suaminya.